Oke, Assalamualaikum. Oke, dipersiapin dulu ya untuk pembelajaran sekarang. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Salma. Ayo, siapa? Jangan nunjuk-nunjuk. Oke, mulai dulu ya Hana. Dipersiapkan dulu buat berdoa. Baik Bu, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau ngecek dulu kehadiran. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua Ibu. Oke, alhamdulillah. Ibu izin persiapin dulu, boleh? Boleh Bu. Oke. Sambil dibuka dulu buku-bukunya ya. Iya Bu. Nah, Ibu buka ya. Ibu buka lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kan kita udah belajar nih tentang sistem dan alat pembayaran. Masih ingat tentang apa itu alat pembayaran? Masih Tentang apa? Yo, Salma. untuk membeli barang atau jasa Bu. Oke, bagus. Ada lagi yang mau menjawab? Cukup sama kayak Salma? Sama kayak Salma. Oke, berarti kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu sangat berkaitan ya dengan materi sekarang yang kita akan pelajari. Ada yang tahu berarti tentang setelah alat pembayaran? Uang. Betul banget ya. Hari ini kita akan mempelajari terkait uang. Sebetulnya Ibu tahu ya, anak-anak semua udah tahu tentang uang. Anak-anak udah tahu, udah pegang gitu ya. Udah pada bawa sekarang? Ada Bu. Ada. Oke, pastinya ya kalian dikasih uang sama siapa? Sama Mama. Sama Mama. Oke, ada 2.000. Iya, ada Bu. Oke, kita lanjut. Nah, hari ini kita akan mempelajari terkait definisi uang, fungsi uang, dan juga jenis-jenis uang. Oke, tapi sebelum itu tentunya hari ini tujuan pembelajarannya adalah kalian itu dapat menjelaskan definisi uang dalam kehidupan sehari-hari, lalu mengetahui fungsi dan jenis uang, dan yang terakhir menerapkan sikap hemat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bisa untuk belajar hemat nanti setelah ini? Insya Allah. Oke, nah sebelum itu Ibu akan mengizinkan kalian untuk membuka HP-nya. Nah, boleh nih, Ibu kasih yang ininya ya. Nah, kalian boleh nge-scan ini. Oke, bisa? Boleh, sok ditungguin ya. Ibu kasih waktu 1 menit cukup untuk men-scan itu ya di depan ya. Bentar Bu, wifi-nya juga. Boleh sok. Boleh. Bisa? Saya nggak bisa Bu. Saya coba yang lain ya. Bisa? Oke. Oke. Mas, biasanya kalau masih loading, Ibu boleh mau ke slide selanjutnya. Udah? Nih, boleh nanti si QR-nya dikirimkan di grup kalau misalkan sudah. Oke. Nah, sudah? Coba lihat. Sudah? Kirim Bu. Oke. Mama linknya dong. Oke, boleh kirimkan katanya. Parah Bu, lihat Bu. Oke. Nah, di sini udah terlihat di depan ya. Ada satu kata untuk uang. Kalau misalkan sudah masuk, boleh anak-anak semua ungkapkan. Menurut kalian, uang itu apa sih? Gitu. Ya boleh Bu. Nah, ada yang udah typing nih. Typing. Apa nih katanya? Alat tukar, betul. Ada lagi? Uang apa ya? Kebahagiaan, segalanya, betul. Ada lagi? Ada lagi? Mama papa. Oke. Satu lagi ya. Ya. Untuk jajan, betul. Oke, udah boleh disimpan lagi ya handphonenya.
Nah, betul sekali ya. Jadi, setelah anak-anak semua tadi menyebutkan apa itu uang, betul ya, alat tukar, kebahagiaan, segalanya, betul ya. Jadi karena kenapa disebut segalanya, Ibu tahu ya, mengerti ada yang menyebut segalanya karena uang itu dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Kalian butuh untuk jajan tadi, untuk misalnya kalau ibu kalian untuk ke pasar, untuk masak, nah gitu kan. Berarti kan kenapa barang itu penting? Berarti kan itu tuh sesuatu hal yang memang wajib kita punya, kita miliki gitu. Makanya kenapa kita perlu atau penting untuk mempelajari terkait uang hari ini. Oke, boleh. Duduk ya, boleh mau di depan, mau di sini, boleh. Dilanjutkan aja ikut ya. Oke, nah jadi kenapa kita penting gitu untuk mempelajari hari ini? Karena kita tahu gitu kalau misalkan uang itu sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk kita. Tapi kita tuh harus tahu bagaimana mengatur uang itu agar berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, pintar anak-anak. Nah, di sini kita lanjut dulu ya ke definisi uang. Nah, definisi uang itu adalah alat tukar dan pembayaran yang diterima secara umum yang berfungsi untuk memfasilitasi pembelian barang dan jasa serta untuk melunasi hutang. Nah, di sini ada gambar nih. Di sini ada gambar apa ini? Sepatu. Ini? Tas. Kira-kira kegiatannya apa ya? Tukeran. Tukeran. Kalau misalkan dulu kita kan sudah tuh kan yang kemarin membahas terkait alat pembayaran. Berarti alat pembayaran dulu tuh namanya apa? Betul. Jadi dulu itu kita membahas terkait barter. Kalau misalkan sekarang berarti apa nih? Alat pembayarannya? Kurang kelihatan ya? Nggak apa-apa ya. Tapi kan tahu ya di sini posisinya lagi di pasar sedang membeli. Berarti sekarang alat tukarnya berubah menjadi uang. Kenapa barter tidak dipakai lagi? Karena ini kan harus mempunyai nilai yang sama. Sedangkan uang itu sudah memiliki nih Nilai. paham sampai sini? Paham, Bu. Jadi tahu ya definisi uang itu apa. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi-fungsi. Boleh Syahra bacakan fungsinya ada apa aja? Ya, fungsi pertama yang pertama alat tukar itu membeli barang dan jasa. Yang kedua satuan hitung untuk perbandingan nilai dan perhitungan ekonomi. Yang ketiga penyimpan nilai yaitu menyimpan kekayaan atau daya beli dari waktu ke waktu. Oke, betul sekali ya. Jadi yang pertama alat tukar itu membeli barang dan jasa. Ketika kalian membeli, contohnya ketika Syahra membeli cimol, berarti kan ada yang ditukarkan. Berarti Syahra memberikan uang, Syahra mendapatkan Cimol. itu contohnya membeli barang. Kalau misalkan jasa, ketika kalian ke dokter. Nah, ketika kalian dokter membayar jasa dokternya untuk kesehatan kalian. Nah, yang kedua ada sebagai satuan hitung atau perbandingan nilai dan perhitungan ekonomi. Contohnya yang tadi ya, ketika uang ada mempunyai nilai ada 100.000, ada 50.000. Nah, itu termasuk perbandingan nilai dari uang. Oke, yang ketiga ada penyimpanan nilai. Ketika kalian menyimpan kekayaan atau misalkan contohnya kalian menabung. Kalian pernah menabung? Pernah. Lagi menabung? Nah, udah habis. Oke, nanti. Oh iya ya, kemarin study tour ya. Gak apa-apa, nanti kita mulai nabung lagi, oke? Karena ketika kalian menyimpan kekayaan atau menyimpan uang kalian dari waktu ke waktu, nanti kan akan bertambah. Dan ketika dapat bertambah, berarti nanti di waktu yang akan datang nilainya akan bertambah juga. Oke, paham? Paham, Bu. Nah, sekarang melanjut ke jenis-jenis uang. Boleh Hana bacakan? Yang pertama, jenis-jenis uang ada uang kartal, yaitu bentuk fisik uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral seperti Bank Indonesia, yaitu uang kertas dan uang logam yang nilai nominalnya tercantum pada permukaannya. Lalu yang kedua, uang digital, uang yang berbentuk surat-surat berharga atau instrumen pembayaran digital seperti cek, biliet giro, dan uang elektronik atau e-money yang diterbitkan oleh Bank Umum, Bu. Oke, terima kasih ya Hana. Di sini Ibu punya contoh. Tadi ada siapa yang punya bawa uang kertas? Ada yang tahu? Ada yang bawa? Saya. Nah, Jelek banget. nggak apa-apa sini. Yang ini, Bu. Nah, ini tahu ini kenapa disebut uang kertas? Berarti uang apa disebutnya? Uang kartal. Pintar. Ini disebutnya uang kartal. Yang ini juga uang apa namanya? Kartal. Kenapa uang kartal? Itu soalnya Karena berbentuk fisik. Iya, berbentuknya fisik. Di sini juga udah tercantum nominalnya. Kalau misalkan yang ini, Uang kira. kenapa? Digital. Iya, betul. Ini kembalikan lagi. Terima kasih ya, Syahra.
Nah, karena di sini itu tidak tercantum nilainya. Tahu di sini ada berapa uangnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau mau tahu kayak gimana? Harus ke bank. Ke bank atau ke ATM. Biasanya langsung muncul nominalnya ya. Itu jadi itu ya perbedaannya ketika kalau misalkan uang kartal itu bentuknya fisik dan nilainya pun pasti. Nah, kalau misalkan uang giral itu tidak pasti gitu ya si nominalnya karena tidak dimunculkan atau tidak dilihat dalam fisik. Paham ya sampai sini? Paham. Kalau misalkan contohnya kalian punya e-money, Punya. apa? Dana. Dana. Nah, contohnya dana. Shopee Pay itu termasuk ke dalam uang? Giral. Oke, bisa ya termasuk uang giral ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, sebelum itu ada pertanyaan dulu? Ada yang mau ditanyakan terlebih tentang uang atau misalkan tentang apa? Atau misalkan ibu deh yang bertanya. Waduh. Oke, ibu mau bertanya deh, mau siapa aja yang jawab tidak apa-apa. Dalam seminggu ini kalian udah memakai e-money atau uang kertas banyaknya? Uang kertas kalau saya. Uang kertas seminggu udah berapa kali? Banyak. Kalau sehari deh, sehari kemarin berapa kali? 3 kali. 3 kali. Berarti kalau misalkan e-money-nya? E-money-nya kemarin belum. Kemarin belum. Berarti kemarin full pakai uang? Kertas. Uang kertas. Coba kalau Salma? Saya pakai e-money, Bu, semuanya dikasih mama soalnya transfer. Berarti nggak pakai uang kertas sama sekali. Berarti pakai kris ya bayarnya ya. Kalau Hana? Saya semalam pakai e-money, Bu, check out 12. Oh iya betul ya soal 12. Jadi bisa pakai e-money. Kalau Winda? Pakai uang kertas, Bu. Kemarin? Ya. Berapa kali? Oke. Kalau misalnya kayak gitu ibu mau tanya kalian lebih nyaman pakai e-money atau pakai uang kertas? Saya uang kertas. Dua-duanya aku yang penting uang. Oke. Oke Hana, gak apa-apa bener ya jawabannya bagus ya. Boleh lanjut ya berarti ya belum sampai sekarang udah masih ngerti? Masih. Belum ada yang mau tanyakan? Belum. Oke, berarti kita lanjut ke diskusi. Waduh. Oke. Berdiskusinya yang dimana nanti boleh ini satu kelompok, yang ini satu kelompok ya. Jadi ada 2 kelompok. Kalau misalkan kelompok Syahra dan Winda itu kalian memiliki studi kasus ketika kartu debit atau e-money kalian rusak atau tiba-tiba tidak bisa dibuka atau kartu debitnya berarti meleleh atau memuai. Ya. Itu solusinya apa dan apakah memang itu bisa dipakai atau tidak? Oke, ditulis di kertas bisa? Bisa. Oke, tapi kalau misalkan sekarang yang Salma dan Hana itu ketika uang kertasnya robek terus basah, itu apakah masih bisa dipakai untuk alat pembayaran atau masih sah dari bank atau bagaimana untuk solusinya? Oke? Bisa? Oke, boleh nanti ya. Boleh dipakai handphonenya, dipakai untuk nanti menjawab. Nanti ada 1 orang yang ke depan ya masing-masing. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, boleh gunakan ya handphonenya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, acungkan tangannya, oke? Ibu maaf tadi pertanyaan nomor 1-nya apa? Nomor satunya itu solusi. Atau yang keduanya alasan kenapa itu bisa rusak. Baik, Terus yang terakhir apakah bisa sah atau tidak dipakai untuk pembayaran. Baik, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Boleh pakai Brandly? Jangan ya, kalau bisa jangan pakai Brandly, pakai web yang lain karena ibu waktu itu baca katanya Brandly kurang akurat gitu ya. Jadi kalian ketika mau mencari-cari boleh di yang lain, oke? Mana Winda? Kenapa bahasa Inggris? Bisa? Bisa, Ibu. Oke, terus di kertas ditulis Oh, iya, Bu. nanti ke depan. Iya,
Kenapa? Alasannya apa Bu? Alasan uangnya rusak atau alasan kita memilih jawabannya? Alasan kenapa bisa rusak? Ya misalnya kan bahasa berarti kan terkena air, terus atau misalkan karena kalian menyimpannya dilipat-lipat, atau misalkan jadinya rusak, remuk, jadinya sobek gitu. Oke? Baik, Bu. Oke. Ini alasan kenapa bisa rusak? Alasan kerusakan apa ini? Apa kerusakan fisik? Chip tergores. Chip itu apa? Lawan emasnya ya. Chip tergores. Terus kalau kotor tergores. Oke, 2 menit lagi cukup ya? Cukup, Bu. Oke. Kita udah selesai, Bu. Itu dulu. Kita udah Dulu, jangan dulu. Ditaruh sembarangan sih. Terus, ya. Terus, Kita juga, Bu. Sudah? sudah. Oke. Bentar. Mau siapa duluan? Coba yang ke depan. Sweet. Oh, Hana udah mau ada duluan. Ayo. Hana dapat apa? Ya, Hana dapat apa? Uang saya. Ya, uangnya uang apa? Uang kata. Ya, coba gimana penjelasannya? Alasan uang kata rusak tuh bisa karena kena air, bisa karena penggunaan yang terlalu sering berpindah tangan kan, Bu, Iya, uang betul. tuh. Iya. Jadi dia di dompet kelipat lecet. Betul. Nah, terus karena bisa kena air, terbakar dan lain sebagainya, Bu, itu menjadi salah satu kelemahan uang kartal, Bu. Nah, kalau ditanya apakah uang tersebut masih laku, kalau misalnya parah banget enggak ya sama tadi kita cari. Nah, solusinya adalah menukarkan uang tersebut ke bank, Bu. Oh iya. Itu yang saya dapat. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Hana. Ya betul sekali ya jawabannya Hana, karena memang uang kertas itu memiliki kekurangan ya, yang dimana itu kalau misal kena basah tuh berarti kan jadinya kena air itu jadi basah, jadinya kan rusak gitu ya. Nah sebetulnya dari banknya sendiri memiliki syarat gitu ya, itu tuh bakal sah ketika 2/3 bagiannya itu tidak rusak. Nah kalau misalkan basah kan bisa kering ya, tapi ya di Magicom. Nah tapi kalau misalkan udah rusaknya melebihi 2/3 bagian itu sudah tidak sah. Kalaupun memang ditukar ke bank tuh biasanya tidak bisa. Nah makanya kalau misalkan kalian memiliki uang yang rusak, terus masih 2/3 lah ya, kalian mau menukarnya ke bank masih bisa. Seperti itu solusinya, betul ya, berarti harus hati-hati ya, jangan sampai uang itu rusak. Kalau misalkan udah rusak sampai 2/3 bagian, langsung ke bank untuk menukarkannya. Oke. Boleh sekarang siapa yang mau ke depan? Syahra, boleh. Syahra, berarti uang ini ya, uang giral. Gimana? Jadi tadi kenapa bisa rusak karena salah pin. Kalau misalnya pas lagi masukin ke ATM, terus chip yang warna emasnya kegores-gores gara-gara naruhnya sembarangan. Terus Iya. kalau ditaruh sembarangan bisa hilang, terus bisa patah juga. Nah, terus itu tuh sah apa enggak? Kata kita masa, soalnya itu tuh kan cuma kartunya, tapi masih bisa ke bank. Jadi solusinya tuh bisa mengganti kartu baru ke bank. Terus kalau keblokir bisa diaktifkan lagi lewat m-banking. Oke, terima kasih buat ulangan buat Syahra. Betul sekali ya. Jadi kalau misalkan m-banking ya, kalau misalkan debit itu kan memang dibuatnya oleh alat ya. Jadinya kita tidak bisa untuk ada bagiannya kayak 2/3 bagian rusak atau misalnya itu bukan ya, beda dengan uang kartal. Tapi memang uang debit itu dibetulkannya oleh alat lagi yang oleh di bank. Tapi kalau misalnya udah rusak banget biasanya udah dihancurkan nanti, tapi diganti oleh kartu debit yang baru. Nanti kalian ke bank, nanti kalian biasanya mengisi biodata untuk
mengganti gitu ya debitnya yang mana. Nah, berarti solusinya seperti itu, cuman solusinya untuk ke bank. Kalau misalkan emang keblokir aja, itu bisa lewat m-banking. Betul sekali. Boleh tepuk tangan. Oke. Nah, ini dia. Kita udah berada di penghujung pembelajaran. Ini kesimpulannya. Ada yang mau menyimpulkan dulu sebelum Ibu menyimpulkan? Kita belajar apa aja hari ini? Boleh. Boleh. Mau ada yang mau ya? Satu dulu ya, Syahra aja ya. Coba. Hari ini kita sudah mempelajari uang. Uang itu untuk alat tukar kita. Dulu zaman dulu tuh barter, kalau sekarang uang karena sudah bernilai. Terus uang juga ada dua jenis, ada uang kartal itu yang berbentuk fisik sama uang giral itu yang digital. Terus ada tadi syarat-syarat uang itu sah sama nggak sahnya kayak gimana gitu ya. Oke, sudah? Nah, Oke, terima kasih Syahra. Beri tepuk tangan lagi. Nah, jadi betul ya, kesimpulannya itu kita sekarang hari ini udah belajar terkait uang. Uang itu adalah alat pembayaran ya, yang dimana uang itu ada dua jenis tadi ya, ada uang kartal, uang giral, yang dalam perekonomian itu sangat penting ya. Tadi kita bisa membeli apapun itu dengan uang. Nah, ini juga adanya uang itu memudahkan gitu ya transaksi kita. Ketika kalian untuk melakukan pembelian, kalian kan tadi kan bisa memakai QRIS, bisa memakai e-money, bisa memakai uang tunai, walaupun memang masing-masing itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, di sini juga berarti kan kalian dikasih tahu ya untuk bisa lebih hidup hemat. Karena ketika kalian dikasih kemudahan untuk membayar sesuatu, berarti kalian tuh harus bisa menerapkan sikap yang hemat gitu, bukan konsumtif ya. Emang mungkin kadang-kadang kalian konsumtif ya terkait self reward atau misalnya apa, itu bisa dibatasi, oke? Oke, paham sampai sini? Paham. Nah, sebelum kita mengakhiri, boleh dong di-scan lagi ya. Ibu ingin tahu pembelajaran hari ini tuh seru atau tidak, dan kalian itu nyaman tidak dengan metode pembelajaran hari ini. Oke, boleh di sini ya. Ada linknya. Nih, nggak bisa. Yang ini bisa nggak? nah bisa Bu. Bisa. Iya, memang nanti belum nih sama ibu dikasih ininya. Nah, ini udah berganti slide-nya? Sudah mau bisa diklik. Udah, nih ada nih. Bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, nih ada yang udah dua nih. Oh itu. Oke. Oke, seru jadinya seru aja seru banget. Seru banget. Berarti minggu depan kalian mau belajar lagi seperti ini? Mau. Nah, kalau misalkan minggu depan kita akan mempelajari terkait lembaga keuangan. Kan kita udah tahu tuh ya tadi terkait uang. Nah, kita harus tahu nih lembaga apa yang menyimpan uangnya. Ada di sana tuh nanti kita belajar terkait lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non. Nanti kalian akan mempelajari lebih lanjut. Tapi berarti sebelum itu, ini udah semua ya? Sudah ya. Nah, sebelum itu, bentar, Ibu ada hadiah. Hadiah. Tugas ya Bu. Iya. Tugasnya mudah. Nah, untuk Ibu tahu gitu ya, kalian itu udah hidup hemat atau belum seminggu ke depan. Nanti Ibu ingin kalian menghitung pengeluaran kalian selama seminggu ke depan. Bisa ketika kalian memakai QRIS, memakai tunai, memakai cash, atau memakai debit. Nah, nanti buat dalam laporan Excel, nanti ditulis ya, hari Senin memakai QRIS-nya berapa kali, memakai tunainya berapa kali, hitung berapa rupiahnya. Oke? Nanti hitungnya pendapatannya dulu di atasnya, oke? Pendapatannya berapa dari ibu kalian, lalu pengeluarannya. Nah, nanti dikumpulkan di link G Drive. Nanti kalau misalkan di sini susah, nanti ibu kirimkan ke link G Drive-nya di WhatsApp grup ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ibu kalau misalnya kita pengeluaran itu, misalkan kita suka seminggu tuh ya keluar sama orang tua. Iya. Terus tapi kita jajan nanti dibayar Metode pembayaran ayam. Oke. Berarti yang kalian keluarkan saja ya.
Yang ketika kalian bermain sama orang tua berarti tidak perlu dimasukkan karena itu orang tua, walaupun memang uang yang di kalian itu uang dari orang tua ya. Tapi beda ketika kalian sendiri, ketika kalian lagi mau jajan keluar. Oke? Mengerti? Ada lagi yang bertanyakan? Boleh? Nggak perlu nggak apa-apa. Jadi Uangnya aja. Misalkan satu hari Senin berarti berapa puluh ribu ya, misalkan 50.000 misalkan. Nah itu langsung aja 50.000-nya. Jadi nanti kalian melaporkan ke ibunya hanya angkanya. Oke? Angka dan ya kata-katanya cuma Senin, Selasa, Rabu. Oke? Berarti deadline-nya minggu depan. Minggu depan nanti pas pembelajaran ibu kalian langsung mengumpulkan. Oke? Atau sebelumnya juga boleh, lebih bagus. Oke, mengerti sampai sini? Boleh? Boleh. Boleh. Kan kita misal di tengah-tengah seminggu ini check out, tapi COD, tapi datanya pas setelah tugas ini dimasukin nggak? Dimasukin, oke? Karena kalian sudah men-check out, kalian sudah mendealkan, oke? Kalau yang bayarin mama Bu? Harus uang sendiri. Jadi kalau misalkan yang bayarnya mama berarti tetap aja, nanti nggak usah ditulis. Jangan itu nanti ya. Kan saya udah belajar, udah siap belajar hidup hemat, oke? Oke, Bu. Oke. Udah ya, mengerti ya sampai sini? Oke, nanti kirim di link G Drive-nya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anak semua sudah memerhatikan pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya. Nanti pembelajaran minggu depan insya Allah akan bersama Ibu kembali. Senang sekarang? Oke. Ibu tutup ya. Sekarang kalian mau pembelajaran keberapa? Mau pembelajaran apa hari ini? Pembelajaran apa setelah ini? Seni budaya. Seni budaya. Oke. Seni budaya. Oke, nanti Ibu keluar dulu ya. Terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Iya, Ibu juga sayang kalian. Semangat belajarnya ya.